Di zaman sekarang ini, banyak sekali kita dengar orang-orang atau media menyebutkan atau menampilkan gelar Al-Hafidh kepada seseorang. Mulai dari politisi, ustadz, guru, murid, pedagang, pengusaha, dan lain-lain. Padahal di zaman Rasulullah SAW sendiri sangat sedikit sekali orang yang disebut sebagai Al-Hafidh. Sementara sekarang gelar Al-Hafidh bertaburan di mana-mana. Sisi positifnya memang saat ini menjadi banyak sekali orang yang berminat atau bersemangat menghafalkan Al-Quran. Terlepas dari niat mereka memang ingin menghafal Al-Quran betul-betul karena Allah atau hanya ingin disebut sebagai Al-Hafidh. Apapun tujuannya, perlu kita ingat bahwa di balik gelar Al-Hafidh ada murojaah di belakangnya yang harus dan wajib melekat kepada mereka yang sudah selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz. Karena sebutan Al-Hafidh sebetulnya hanya pantas disandang oleh mereka yang sudah hafal 30 juz dan memiliki hafalan yang mungkin atau lancar. Untuk mendapatkan hafalan yang mungkin tersebut, seorang hafidh tidak boleh meninggalkan hafalannya, sebab sekuat apapun hafalan itu pasti akan hilang. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Jagalah Al-Quran ini, karena demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, sungguh dia lebih cepat lepas daripada unta dalam ikatannya." Sabda Rasulullah SAW ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kita atau menciutkan niat kita untuk menghafal Al-Quran. Akan tetapi sabda Rasulullah SAW tersebut adalah sebagai warning buat kita bahwa menghafal Al-Quran tidak hanya sebatas menghatamkan setoran hafalan saja. Bahkan murojaah itu sendiri lebih penting daripada menghafal. Dan jangka waktunya lebih panjang daripada menghafal. Kalau menghafal hanya membutuhkan waktu sekali saja, tapi murojaah memerlukan waktu yang sangat panjang hingga seumur hidup. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah hafal 30 juz dalam tanda kutip mengikhlaskan niatnya untuk Allah, sebenarnya mereka risih dan menolak untuk disebut sebagai Al-Hafidh. Karena mereka menyadari bahwa sebutan tersebut sangat berat sekali. Bisa saja hafalan mereka hari ini mungkin, akan tetapi besok hafalannya belum tentu tetap mungkin. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Kuncinya di sini adalah mari kita luruskan niat kita kembali dalam menghafal Al-Quran. Apabila kita hanya mengejar gelar Al-Hafidh dengan cara menyelesaikan hafalan 30 juz saja, maka rentan sekali kita akan menjadi habis Al-Quran, yaitu orang yang pernah hafal akan tetapi lupa semua hafalannya. Karena jika tujuan kita seperti itu, maka biasanya ketika sudah selesai 30 juz, mereka akan berhenti dan tidak melanjutkan dengan murojaah. Berbeda dengan orang yang menghafal dengan meniatkan diri untuk menjaga Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai mereka menghafal sampai mereka selesai menghafal, mereka akan selalu mengiringi hafalan mereka dengan murojaah. Bahkan murojaah mereka akan lebih banyak waktunya daripada waktu untuk menghafal itu sendiri. Dan orang-orang seperti inilah yang pantas dan layak disebut sebagai Al-Hafidh. Dan terakhir, kita jangan silau dan berbangga hati ketika ada orang yang menghormati kita atau takzim kepada kita dengan cara menyebut kita sebagai Al-Hafidh. Barangkali mereka ingin memuliakan para penghafal Al-Quran dengan cara menyebut Al-Hafidh. Maka kita harus pandai-pandai menjaga hati dan luruskan niat.